Pemirsa yang saya hormati, saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita sekalian sebagai orang yang percaya menjadi hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini, bagaimana dalam kehidupan kita setia menunaikan tugas tanggung jawab kita. Hamba Tuhan tentu tidak hanya dia pendeta atau gembala jemaat, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah hamba Tuhan yang dipanggil supaya memiliki ketaatan dalam kehidupan ini, memiliki kesetiaan untuk boleh melaksanakan, menunaikan segala tugas, tanggung jawab, panggilan pelayanan yang ia percayakan untuk setiap hamba-hambanya yang ada. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hamba Tuhan yang mau hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, menunaikan segala tugas tanggung jawab setiap hari dalam tugas panggilan yang ia percayakan untuk dilakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memperhatikan perikop yang kita sudah baca, baik perikop yang pertama dalam bacaan kita pada saat ini yang ada, yakni perikop yang terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9, dan juga dalam perikop pasal Markus, ya, perikop yang kedua Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 38. Di situ kita memperhatikan bersama-sama bahwa dari dua perikop ini berbicara juga tentang bagaimana ketaatan sebagai hamba. Itulah hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan atau sebagai hamba Allah, perikop pertama kita memperhatikan di situ ini yang ada adalah berkata-kata tentang nyanyian. Ini nyanyian ketiga hamba Allah. Kalau kita lihat di sini, ini setelah dia mau berkata-kata tentang nyanyian yang ada, ini mau menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kesabaran pada nyanyian pertama. Nah, ini ada nyanyian pertama karena ini nyanyian ketiga. Jadi di situ mau menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kesabaran pada nyanyian pertama di pasal 42 ayat 1 sampai 9. Perhatikan nanti itu di Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Itu nyanyian pertama hamba Allah itu. Dan penerimaan dari kerja keras yang memusingkan dalam nyanyian yang kedua. Perhatikan itu di Yesaya pasal 49 ayat 4 dan juga 7. Nah, di sini hamba itu menghadapi ada kedengkian, ada amarah dari yang jahat. Nah, itu. Dari situlah kita melihat selangkah lagi yang dirasakan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya menuju pada apa yang disebut dengan salib, ya, salib seperti ini. Nah, tidak ada isyarat seperti kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 49 ayat 4, hamba itu telah menyediakan dirinya untuk
mempelajari dan memberikan sebagai salah seorang yang menyerahkan diri. Ya, itu bagaimana orang menyerahkan diri. Jadi jiwa dan raganya itu diserahkan. Perhatikan di ayat 4 bahwa dikatakan seperti seorang murid. Nah, ini menekankan bahwa ia sedang menerima pelajaran yang biasa. Kalau kita bandingkan itu juga dengan Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan kita perhatikan selanjutnya unsur pengulangan dalam setiap, dikatakan dalam setiap pagi, menyarankan adanya pemusatan perhatian. Jadi harus ada konsentrasi ya, makanya itu selalu harus konsentrasi. Pemusatan perhatian sepanjang hidup terhadap kehendak Allah yang terus berkembang. Dalam tanda kutip saya katakan urusan hari itu pada hari itu. Jadi selalu ada urusan hari itu. Kita bandingkan itu dengan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 59. Wibawa dan ketepatan kata-katanya itu mau menempatkan dirinya menjadi nabi yang khas, ya, nabi yang tentu dalam hal ini tunggal. Dengan demikian maka kita perhatikan bahwa penderitaannya sementara belum lagi, kalau kita lihat dijelaskan hingga di pasal 53 dalam kitab Yesaya, ini sudah menghasilkan buah sebagaimana halnya dapat dalam segala bentuk penderitaan yang ia alami. Sehingga di ayat 5, terhadap Allah ia membuat hal itu selaku pengorbanan dari kepastiannya. Nah, kaitan dengan itulah maka di ayat 6 juga dikatakan terhadap manusia suatu pemberian sukarela yang teramat mahal. Ya, itu bukan disebut dengan iuran wajib. Ya, biasa kan kalau masuk dalam satu organisasi kegiatan ada iuran wajib, tapi di sini dinyatakan bahwa bagaimana pemberian sukarela yang ada dalam diri hamba Allah itu yang teramat mahal, bukan iuran wajib yang dipaksakan. Di situ dikatakan aku memberi, ya, dan seterusnya. Aku tidak menyembunyikan, dan seterusnya. Sehingga kita perhatikan di ayat 7 ayat 9, secara batinia ia memanfaatkan kecemaran dan keterkecilannya. Di sini mau menjelaskan kepercayaan yang ada hanya kepada Allah saja. Jadi kepercayaan kita itu hanya tertuju kepada Allah, ya, kepada Tuhan itu sendiri. Kaitan dengan ini, maka kita perhatikan di sini dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Di situ Rasul Paulus dia juga menyanyikan ada corak Kristen dari nyanyian yang ada ini. Di nyanyian ketiga hamba Allah ini terkait dengan ini, yang pasti dalam kebenaran dari seorang yang lain mendiamkan pendakwa, dan bagi dia pertolongan Allah, itu ayat 7 bagian A.
Kemudian ayat 9 bagian A, dinyatakan sekarang secara gamblang dalam bentuk kasih. Perhatikan itu dalam Roma pasal 8 ayat 35, 37 dan 39. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah yang dinubuatkan, apa yang terjadi dalam diri hamba Tuhan itu, hamba Allah itu, ketika kita memperhatikan di perikop yang kedua dari bacaan kita pada saat ini di Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 38. Mari kita perhatikan bersama. Ketika kita memperhatikan di perikop yang kedua ini, maka kita menjumpai di dalamnya kemesiasan dan penderitaan. Sehingga di situ kita perhatikan di perikop Injil Markus ini di pasal 8 ayat 27 sampai 33, di situ ada pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus dan juga ada pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan yang dialami oleh apa yang dinubuatkan dalam perikop pertama tadi dalam kitab Yesaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop yang kedua ini maka kita memahami bahwa sesungguhnya ketika Yesus dia menyampaikan kalimat interrogatif, pertanyaan kepada para murid, siapa dirinya menurut orang banyak, ya, menurut banyak orang siapa Yesus sebenarnya? Orang menjawab, ya, mereka menjawab, ya, ada yang menjawab bahwa Yesus yang dia lihat ini ialah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang, oh ya Elia, nah, ada Nabi Elia, ya. Kemudian ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Saudara-saudara, dari pertanyaan yang pertama itu Yesus mau ada jawaban yang secara umum. Sehingga jawaban yang ada, yang diberikan secara umum, ini punya makna arti bahwa jawaban-jawaban dari orang banyak ini berarti bahwa Yesus ya bukan Mesias, dan itu mereka masih mau menunggu lagi, mau menanti kedatangan Mesias. Itu pemahaman dari orang banyak. Jadi pengenalan orang banyak, mari kita lihat di sini tentang Yesus itu sangat keliru, dan itu hanya sebatas mereka melihat ada tanda-tanda mujizat yang membuat mereka mau datang, mau mencari Yesus yang mereka hanya sementara aja mengikuti Yesus, imannya hanya sementara, seperti itu boleh dikatakan. Sehingga kita lihat itu di ayat 27 sampai 28. Sedangkan saudara yang saya kasih Tuhan, pengenalan para murid Yesus yang kita lihat di situ ada juru bicaranya lagi. Juru bicara dari para murid adalah Petrus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa. Di sini Petrus sebagai murid Yesus, dia mengakui, dia menyatakan kredonya bahwa Yesus adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Luar biasa. Yesus dipilih, diurapi oleh Allah, bukan sembarang orang, ya, Yesus itu. Nah, kalau kita lihat dari bahasa yang digunakan, bahasa Ibrani
menyebut itu Mesias, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunaninya disebut Kristos. Itu Mesias, Kristos itu punya arti. Artinya yang diurapi. Yang diurapi adalah para imam dan juga raja. Perhatikan itu dalam ayat bandingannya di 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan berikutnya. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, seseorang yang dipilih untuk melayani Tuhan dan melayani umatnya, apakah dia sebagai imam, dia sebagai raja, dia bertanggung jawab untuk bagaimana dia menunaikan tugas tanggung jawab dengan penuh ketaatan, ya, ketaatan yang harus dia tunjukkan, ketulusan yang dia tunjukkan, keikhlasan yang dia tunjukkan kepada yang mengutusnya itu, yang memilihnya itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat di sini harus senantiasa menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, juga bagaimana dalam kehidupan ini mengupayakan perdamaian, ya, damai Allah yang harus senantiasa diwujud nyatakan di dunia, yaitu bagaimana dalam kehidupan ini kita terus berjuang, boleh menolong, kemudian selanjutnya membebaskan orang-orang yang menjadi korban dari ketidakadilan, ketidakbenaran. Khususnya kalau dalam penginjil Markus ini dia berpihak kepada orang-orang yang miskin. Sehingga dalam kehidupan ini kita pun sebagai orang yang percaya harus senantiasa membawa kabar baik dan memberikan bantuan bagi mereka-mereka yang dalam tentu kehidupan mereka menjadi korban ketidakbenaran, ketidakadilan dari tentu dalam kehidupan kemiskinan yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, credo atau pengakuan Petrus terhadap Yesus itu sebagai Mesias, ini merupakan satu hal yang luar biasa dan itu benar. Sehingga kalau kita lihat juga dalam Injil Matius, di situ murid Yesus yang bernama Petrus, luar biasa, dia diberi anugerah, dia diberi katakanlah hadiah. Hadiahnya apa? Dia diberi hadiah pemegang kunci kerajaan surga. Perhatikan itu Matius pasal 16 dan 19. Tapi kalau dalam Injil Markus yang kita baca ini di sini, murid Yesus yang bernama Petrus, dia justru dilarang supaya jangan dulu berkata-kata tentang Mesias kepada siapapun. Karena kalau waktu ketika Yesus melarang ini kepada para murid supaya jangan dulu berbicara tentang Yesus adalah Mesias, Yesus punya tujuan supaya orang banyak nanti mengetahuinya melalui pengalaman kehidupan mereka sendiri. Karena itu secara umum orang banyak termasuk para murid tentunya bisa saja dipengaruhi dengan berbagai gagasan-gagasan mesianik yang ada dalam benak orang Yahudi ketika Yesus hadir pada zamannya itu. Dapat dibayangkan saudara, Mesias yang ada ini kalau dia hanya dipahami dalam bagaimana secara nasionalistis, ya, disitulah kelemahan yang terjadi dalam pemahaman dari orang-orang Yahudi. Ia masih belum memahami, belum mengerti pemahaman mesianis, ya, Mesias yang tentu hadir dalam kehidupan ini, itulah Yesus. Mereka masih menantikan Mesias yang lain. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa sesungguhnya
pengertian Mesias yang jauh berbeda dari pemahaman orang-orang banyak, ya. Bukan dia sebagai raja dalam pemahaman orang banyak tentang dia raja yang berkuasa atas bumi ini, kemudian bagaimana dalam kehidupan ini dia akan secara politis buat satu gebrakan-gebrakan baru. Tidak seperti itu. Tetapi di sini Yesus mau menunjukkan bahwa dia sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia, dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak, dia dihina, dia dicambuk, dia diludahi, bahkan dia dibunuh, dia disalibkan. Dia mati di kayu salib. Dia ketika mati atau wafat, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini kedahsyatan luar biasa bagaimana hamba Allah itulah Yesus Kristus yang menderita bahkan sampai wafat. Dengan wafatnya di kayu salib, di sini kita melihat bahwa Allah lah yang telah membangkitkannya dari kematian. Di sini Petrus dan juga para murid rupanya belum siap akan hal ini. Mereka mengingatkan bagaimana seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari rasa kesakitan, ya, seperti yang terjadi mungkin akhir-akhir ini, ya nyaris 2 tahun lebih kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi dalam hal ini pemahaman kita yang benar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini Yesus dia mau menyampaikan bahwa dalam kehidupannya sebagai hamba Allah, sebagai anak manusia yang mengalami penderitaan, lalu dipahami secara politis, ya. Di sini kita melihat juga bagaimana Petrus yang justru rupanya pemahaman Petrus masih ada dipengaruhi oleh orang banyak. Sehingga ketika Yesus mengatakan dengan teguran yang disampaikan kepada Yesus tentu berpaling dan Yesus memarahi Petrus. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Nyahlah iblis. Jadi, saudara, Yesus di sini menggunakan kata-kata yang sangat keras sekali, ya. Sangat tegas. Dia menegaskan bahwa menolak kehendak Allah itu merupakan pekerjaan iblis. Itu ayat 31 sampai 33. Dalam hal ini, hendaklah dalam hidup ini kita mengikut Yesus, melakukan kehendaknya, berarti menjadi seorang hamba. Terdahulu saya sudah katakan di pendahuluan tadi, jadilah seorang hamba yang taat. Dalam hal ini kalau kita perhatikan di perikop yang kedua, menyangkal diri, memikul salib. Ini memberi diri supaya dibentuk, supaya diubah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, dengan bagian firman Tuhan 2 perikop yang ada ini, hendaknya bisa menjadikan kita berubah dari penyebutan diri, mungkin menyebut diri hamba Tuhan atau hamba Allah. Di sini Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh betul-betul menjadi hamba Tuhan, hamba Allah dalam pemahaman yang benar. Kaitan dengan ini memahami siapa Yesus itu. Jangan kita salah memahami. Ketika kita memahami siapa Yesus, itu berarti kita melihat, kita memahami kemesiasan Yesus adalah ketika dia
menyediakan, memberi diri, bersedia dia melakukan kehendak Allah melalui jalan salib, jalan penderitaan. Yang penderitaan yang dia tempuh, itulah dia memberikan perdamaian. Perdamaian bagi dunia ini. Karena itu Yesus juga berbicara tentang perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini jalan yang Yesus Kristus tempuh melalui penderitaan, melalui wafatnya atau kematiannya. Dia menjadi korban pendamaian bagi banyak orang, bukan untuk sebagian orang, tapi berkorban bagi banyak orang. Dalam hal ini, Yesus Kristus memberi dirinya, dia adalah Mesias Allah, dia beri dirinya, dia beri hidupnya, supaya dengan pola yang ada ini, kita juga boleh hidup sesuai dengan teladan Yesus. Karakter Kristus yang ia sudah tunjukkan dalam kehidupan ini. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang membawa kita pada jalan yang benar, supaya kita terus berada pada kebenaran yang dia tunjukkan. Hidup dalam ketaatan, walaupun penderitaan yang harus dialami karena menegakkan keadilan dan kebenaran untuk mendamaikan dunia manusia dengan Allah. Tuhan mau, Yesus Kristus mau kita terus mengikut Dia sampai akhir hayat kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan yang harus kita alami, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan cucu yang ada, semua pergumulan-pergumulan yang ada, kita selalu bawa di dalam kasih Yesus Kristus, Sang Mesias, anak Allah. Ia yang diurapi, Raja di atas segala raja. Dia itu adalah imam besar kita, yang membawa kita, mengantar kita menuju pada kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus, Yesus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Amin.